Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Irawati, peserta Latsar CPNS Kemendikbud 2022. Kali ini kita akan membahas mengenai Aku Smart ASN, instansi dan bidang tugasku. Perkenalkan, ini adalah profil Universitas Sulawesi Barat yang ada di Sulawesi Barat tentunya. Cita-cita pendirian Universitas Sulawesi Barat merupakan predeterminan dan satu paket dengan perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Setelah Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada 22 September 2004, di persiapan pendirian Universitas Sulawesi Barat lalu fokus pada perjuangan untuk mendapatkan izin operasional Universitas Sulawesi Barat. Setelah memperoleh izin, maka Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat di bawah koordinasi Kopertis Wilayah 9 Sulawesi maka terbentuklah dari sebelumnya menjadi PTS menjadi perguruan tinggi negeri yang disebut dengan Universitas Sulawesi Barat. Sekarang itu dipimpin oleh rektor yang bernama Dr. Insinyur Ahsan MS. Dia dilantik pada tanggal 19 Desember 2013. Jadi sinilah akan saya habiskan masa tua di Universitas Sulawesi Barat. Bisa kita lihat, ini adalah Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang merupakan salah satu dari 7 program studi yang pertama kali beroperasi sejak berdirinya Unsulbar berdasarkan surat izin penyelenggaraan. Dalam fakultas ini mencakup program studi akuntansi dan program studi manajemen. Berdasarkan izin operasional itulah Fakultas Ekonomi mulai menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran 2008-2009 bersama 6 fakultas lainnya. Saat ini Fakultas Ekonomi dipimpin oleh Dr. Andes Eni Rajab yang merupakan dekan Fakultas Ekonomi. Adapun visi dari Fakultas Ekonomi yang dimana menjadi fakultas yang unggul dalam mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis serta menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global pada tahun 2040. Selanjutnya, misi dari Fakultas Ekonomi yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis. Kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis yang berbasis budaya melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis. Yang keempat adalah membangun sistem tata kelola Fakultas Ekonomi yang bermutu, transparan, dan juga bertanggung jawab. Karena saya seorang pengajar atau dosen, maka kita harus tahu dulu apa sih itu dosen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang dimana dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu apa saja tugas yang dilaksanakan oleh seorang dosen? Adapun tugas dosen yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial ekonomi peserta pendidik dalam pembelajaran. Selanjutnya, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Lalu, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat RPKPS bagi koordinator mata ajar, dan membuat SAP dan bahan ajar. Selanjutnya, layanan yang diberikan dari seorang dosen apa saja? Sebagai pemberi layanan, dosen melakukan aktivitasnya dalam konteks pendidikan yang berfungsi sebagai tutor, fasilitator, motivator, maupun mediator bagi mahasiswanya. Dosen juga bisa memberikan layanan kepada mahasiswanya di luar konteks pendidikan dengan memberikan solusi terhadap masalah atau konflik yang sedang dialami mahasiswa. Adapun standar layanan yang harus dicapai yaitu dosen telah melaksanakan Tridharma, mampu melaksanakan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, serta melaksanakan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut terhadap hasil belajar mahasiswa.
Keterkaitan tugas yang dilaksanakan dengan tujuan instansi adalah bahwa bentuk layanan yang telah dilaksanakan dosen telah sesuai dan berpedoman dengan motto, visi, dan misi instansi. Cukup sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.